Shalom Jemaat Every Nation Surabaya dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di program kita Selah, di mana kita mengambil waktu sejenak untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Mari kita mengawali perenungan firman Tuhan hari ini dengan berdoa dan memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mengambil waktu untuk berdiam diri, untuk datang kepada Engkau Tuhan dan mendengarkan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan untuk setiap kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar ini menjadi waktu di mana Engkau melawat kami dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, pernahkah Anda mendengar tentang marshmallow test? Ya, marshmallow test adalah sebuah eksperimen di bidang psikologi yang meneliti tentang perilaku manusia. Dalam eksperimen ini, beberapa anak berumur 4 dan 5 tahun dibawa masuk ke dalam suatu ruangan dan sebuah marshmallow akan ditaruh di meja di depan anak tersebut. Mereka diberitahu bahwa mereka tidak boleh memakan marshmallow tersebut saat itu. Tetapi apabila mereka menunggu 20 menit, maka mereka akan diberikan tambahan 1 marshmallow lagi. Nah, kalau kita melihat video-video tentang eksperimen ini, kita dapat menemukan berbagai reaksi lucu yang dilakukan oleh anak-anak tatkala mereka menunggu.
Ada yang berusaha sedemikian rupa untuk mengalihkan perhatiannya dengan cara seperti menutup mata. Mereka bernyanyi, ada yang sampai berteriak, melihat di sekeliling untuk menahan diri mereka tidak mengambil marshmallow di atas meja. Tapi ada juga yang lebih memilih untuk langsung memakan marshmallow tersebut. Nah, tujuan awal dari percobaan ini adalah untuk mengetahui proses mental yang membuat seseorang menunda kepuasannya saat ini untuk mendapatkan kepuasan yang lebih pada masa mendatang. Namun hasil yang mengejutkan dari percobaan ini justru didapatkan setelah anak-anak yang ikut dalam percobaan ini beranjak dewasa dan memasuki sekolah menengah. Para peneliti ini mendapati perbedaan antara anak-anak yang berhasil menunggu dan yang tidak. Hasilnya menunjukkan terdapat hubungan antara kemampuan menunggu dan kinerja di sekolah. Jadi mereka yang menunggu itu cenderung lebih pandai membuat rencana, mereka lebih dalam hal akademik, mereka lebih berprestasi. Nilai mereka lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang tidak dapat menunggu. Walaupun penelitian ini juga mendapatkan banyak kritik dan dipertanyakan validitasnya, mengingat sebenarnya ada banyak sekali faktor dan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi hal itu, tetapi kita dapat mengambil pelajaran penting dari marshmallow test ini. Beberapa di antaranya bahkan cukup fundamental dan dapat mengubah cara kita bersikap untuk memperoleh hal yang lebih besar dalam hidup kita. Nah, saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang menantikan janji Tuhan digenapi, yang menantikan jawaban doa kita dari Tuhan, kita juga punya berbagai sikap dalam hal menunggu Tuhan. Ada berbagai pilihan yang dapat kita ambil. Apakah kita akan menunggu dengan sikap yang benar, atau justru kita berpikir kita dapat memperolehnya dengan cara dan waktu kita sendiri, yang kalau kita tidak sadar dan kita tidak perhatikan, itu membuat kita bahkan dapat berkompromi dalam dosa. Apa yang kita lakukan saat kita menantikan Tuhan akan sangat mempengaruhi bagaimana cara kita hidup selanjutnya di dalam janji Tuhan tersebut, ketika janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, apabila saat kita menantikan janji Tuhan, kita memiliki pengenalan akan Allah yang benar, maka kita dapat merespon juga dengan benar ketika saatnya kita hidup di dalam janji Tuhan tersebut. Saudara, saya akan mengajak kita semua untuk melihat dari kisah seorang tokoh dalam Alkitab yang dikenal sebagai bapa orang beriman, yaitu Abraham. Mari kita baca di Kejadian 20 ayat 1-7. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, 'Dia saudaraku'? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, 'Ia saudaraku.' Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua yang bersama-sama dengan engkau." Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya ini untuk kedua kalinya Abraham tidak berkata terus terang mengenai identitasnya, bahwa Abraham dan Sarah adalah pasangan suami istri. Hal ini juga terjadi saat Abraham ada di Mesir. Sarah memang waktu itu sekalipun sudah berumur, tapi masih sangat cantik dan menawan, sehingga sangat menarik bagi Firaun di Mesir waktu itu maupun di hadapan Raja Abimelek ini.
Jadi mereka sangat menginginkan Sarah ini untuk menjadi istri mereka. Nah, tapi Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi. Firaun dan seisi istananya ditimpakan tulah, dan kali ini di Gerar, daerah yang dikuasai oleh Abimelek ini, Tuhan sampai datang kepadanya dalam mimpi. Jadi saudara, Allah melakukan hal sedemikian rupa untuk mencegah Raja Abimelek mengambil Sarah sebagai istrinya. Abraham yang seharusnya adalah suami dan pelindung bagi istrinya malah bertindak sebagai seorang yang pengecut. Abraham berbohong karena takut sebenarnya dibunuh apabila mengaku bahwa Sarah adalah istrinya. Kita dapat baca di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa Abraham takut bahwa dia akan dibunuh. Nah, saudara, dalam menantikan janji Tuhan, mungkin ada banyak pertanyaan dalam hidup kita. Muncul banyak keraguan. Kapan Tuhan? Bagaimana caranya? Lewat apa? Lewat siapa? Dan seringkali kita gagal untuk menunggu dengan cara yang benar. Berapa banyak dari kita yang awalnya begitu bersemangat untuk mendoakan hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kita bersemangat saat meyakini janji Tuhan untuk hidup kita. Seperti Abraham, dia menerima, dia bersemangat. Namun untuk kita saat ini, mungkin kita sedang berdoa untuk pemulihan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, keluarga yang akan dipulihkan maupun hubungan yang akan dibangun. Namun pada saat hari berganti hari, kita belum melihat hal itu terjadi. Dan tanpa kita sadar, kita mulai ragu dan berpikir Allah tidak cukup berkuasa untuk melakukan hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita. Dengan alasan kita berhikmat, namun jauh di dalam hati kita, mungkin sebenarnya kita sedang didorong karena kita sedang khawatir dan tidak sedang sungguh-sungguh mempercayai Allah. Bukan berarti berhikmat itu salah, saudara. Tapi kalau kita mungkin berpikir, ada kalanya kita mengatakan kita berhikmat, tapi sebenarnya kita tidak sedang mempercayai Allah yang berkuasa atas hidup kita. Bila kita tidak hati-hati, kita akhirnya mulai berkompromi dengan cara hidup dunia dan dalam dosa. Dan kita mengatakan itu supaya kita berhikmat. Nah, bagi Abraham, dia mempercayai bahwa Allah sanggup memberikan keturunan. Namun untuk memelihara dan melindungi hidupnya di tanah Mesir dan di tanah Gerar adalah perkara yang lain. Abraham merasa harus melindungi dirinya dengan caranya sendiri agar dia tetap hidup. Sehingga dia harus berbohong dan menyebabkan Sarah akan diambil sebagai istri dari Raja Abimelek. Bila itu terjadi, bagaimana Ishak akan lahir? Nah, dalam area kehidupan kita mungkin saja dapat mempercayai Allah sanggup memulihkan bisnis kita, namun kita takut apakah bisnis kita tidak akan menjadi besar. Maka kita mulai berkompromi menggunakan cara-cara kotor dan tidak memuliakan Tuhan. Salah satu contohnya mungkin seperti itu. Atau kita mempercayai Allah sanggup memulihkan keluarga kita. Tapi saat kita menunggu hal itu terjadi, kita mulai berkompromi dalam dosa. Mungkin kita berpikir tidak apa-apalah kita tidak setia pada pasangan kita. Atau sebaliknya, kita semakin berfokus untuk menyenangkan keluarga kita daripada taat kepada Tuhan. Atau dalam hubungan, pada saat kita menanti-nantikan pasangan dari Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan memberikan pasangan yang terbaik. Tetapi dalam menunggu, kita takut umur kita semakin tua, nanti kita nggak dapat yang terbaik. Kita jadi khawatir dan berkompromi dalam dosa, menjadi manipulatif, menurunkan standar kita, dan berkompromi dalam hubungan yang toksik, dan tidak memuliakan Allah dan tidak tunduk kepada Tuhan. Abraham, saudara, dalam menunggu beberapa kali melakukan kesalahan. Namun karena Allah begitu pengasih dan berkuasa, dia tetap menggenapi rencananya dalam hidup Abraham. Dia berdaulat dan bahkan sampai melindungi dan mencegah Sarah untuk menjadi istri dari orang lain. Ketika Abraham gagal menjadi suami yang melindungi Sarah, Allah datang untuk melindungi Sarah. Abraham menyadari kasih Tuhan yang memelihara hidupnya dan akhirnya melihat bahwa Tuhan sanggup dan memelihara hidupnya. Tuhan yang memberikan janji tersebut dan dia tidak akan membiarkan Abraham mati di Mesir dan di Gahar hanya karena Abraham memiliki istri yang cantik seperti Sarah. Allah lebih besar dari ketakutan kita, saudara. Rencananya lebih besar daripada apa yang kita khawatirkan. Kita tidak perlu khawatir dengan kerikil-kerikil atau hambatan-hambatan di depan kita yang seakan menghalangi kita untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita memiliki Allah yang besar, Allah yang melebihi segalanya. Dia adalah Allah yang berkuasa, bahkan Dia adalah Allah yang sanggup memakai Abimelek,
raja yang tidak mengenal Tuhan tersebut untuk mengembalikan Sarah kepada Abraham. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu untuk menggenapi rencananya. Tuhan begitu serius, saudara, dengan janjinya sampai Dia pun berkuasa dan turun tangan untuk melindungi Sarah. Nah, saudara, ketika kita menyadari bahwa rencana Allah adalah miliknya dan bukan kita, maka kita akan memiliki keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk menggenapi rencananya dengan caranya dan di dalam waktunya. Ketika Abraham dan Sarah dipulihkan, pengenalan mereka akan Tuhan juga ikut berubah. Mereka bahkan sanggup melangkah dalam iman untuk melayani orang lain. Sekalipun saat mereka melayani orang lain, mereka belum menerima janji Tuhan, mereka tetap melakukannya. Abraham mendoakan Abimelek dan Tuhan menyembuhkan istrinya dan perempuan-perempuan di tempat itu sehingga mereka melahirkan anak. Pada saat itu, Sarah belum punya anak. Namun setelah kejadian di Gahar, diceritakan di perikop selanjutnya bahwa Ishak pun lahir. Jadi saudara, pengenalan Abraham tentang Allah di masanya menantikan janjinya, yaitu Allah yang berkuasa atas kehidupannya, itu mampu melepaskannya dari ketakutan akan dibunuh, akhirnya membawa Abraham untuk berespon dengan benar ketika dia hidup di dalam janji Allah, yaitu saat Ishak lahir dan akan dikorbankan. Di Ibrani 11 ayat 17 dikatakan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara, Abraham melihat sendiri bagaimana Allah setia terhadap firman dan janjinya. Bagaimana Allah yang sama itulah telah menjaga hidupnya di Mesir dan saat berhadapan dengan raja yang lalim yaitu Abimelek. Janji Allah digenapi bukan karena kesetiaan Abraham, melainkan karena Allah yang berkuasa dan karena kasih setianya lah yang besar. Karena itu Abraham punya keyakinan bahwa Allah yang sama itu jugalah yang berkuasa atas kehidupan anaknya. Dan dia dengan iman dia memiliki rasa aman untuk mempersembahkan anaknya. Saudara, ketika pengenalan kita akan Tuhan berubah, kita mengenal Dia dengan benar. Kita bahkan akan berani melangkah untuk melayani orang lain sekalipun kita sendiri masih memiliki kekurangan. Karena kita tahu bahwa ini bukan tentang kita yang setia, melainkan Allah yang setia dan berkuasa. Dan kita dapat taat pada kehendak-Nya. Perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan justru sering terjadi pada saat kita menunggu janji Tuhan. Karena di sanalah Tuhan akan memurnikan kita dan menjadikan kita semakin serupa dengan Dia. Jadi jangan sampai kita melewatkan masa menunggu ini dengan menjadi sama dengan dunia. Tetapi biarlah kita mengizinkan waktu kita menunggu Tuhan adalah waktu di mana Tuhan memurnikan kita. Mari saudara, apapun yang sedang kita doakan hari-hari ini, sekalipun masih belum terlihat, mari kita selalu melihat kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena Dialah yang akan memampukan kita, Dialah yang setia, Dialah yang akan menolong kita untuk ada di dalam rencana-Nya. Pengenalan kita akan Tuhan di masa-masa penantian ini akan menolong kita untuk hidup di dalam janji Allah di masa mendatang. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk setiap janji yang sudah kami lihat, setiap janji yang kami sudah alami, dan bahkan untuk hal-hal yang kami belum lihat dan kami belum alami Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami mau belajar untuk menunggu dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hidup yang benar Tuhan. Biar kami, Engkau sendiri Tuhan, yang memampukan kami untuk tidak kompromi di dalam dosa, untuk kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Biar dalam masa kami menunggu Tuhan, Engkau mengubahkan kami dan Engkau membuat kami untuk mengenal Engkau Tuhan dengan lebih lagi. Sehingga pada saat kami menerima janji-Mu, kami menerima penggenapan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami dapat hidup di dalam janji itu Tuhan untuk memuliakan Engkau Tuhan. Sehingga dunia dapat melihat bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Engkau Allah yang nyata, dan Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.